Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stream processing atau real time process. Jadi real time process sendiri adalah metode pemrosesan data yang mengolah data secara real time. Dalam stream processing sendiri itu data yang masuk diolah segera setelah data tersebut tersedia tanpa menyimpan terlebih dahulu ke dalam penyimpanan. Jadi cara ini sangat penting untuk proyek yang memerlukan respon cepat terhadap data real time seperti deteksi penipuan dalam transaksi keuangan, pemantauan jaringan, atau analisis data sensor pada perangkat IoT. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk implementasi proses real time adalah yang pertama, low latency. Sistem harus mampu memproses data dengan cepat agar hasil bisa segera digunakan, misalnya pengiriman alert ketika kendaraan keluar dari rute. Jadi nanti ini menggunakan strategis dari expedition car tracking. Yang kedua itu scalabilitas, mampu menangani peningkatan jumlah data dan permintaan secara real time tanpa bottleneck. Yang ketiga, data konsistensi, memastikan data real time tidak menyebabkan inkonsistensi atau race condition, terutama saat diakses oleh banyak sistem. Keempat, monitoring dan observasi, yaitu diperlukan tools untuk memantau performa sistem real time secara terus menerus. Kemudian ada beberapa jenis data seperti structure yang cocok, yaitu Apache Kafka plus Apache Flink atau Spark Streaming. Untuk datanya data GPS yang fiturnya itu ada latitude, longitude, timestamp. Kemudian ada semi structured Kafka plus Flink atau Spark plus MongoDB atau Elasticsearch. Contoh datanya JSON dari sensor kendaraan. Ada unstructured, isinya framework yang digunakan Kafka, Flink, Hadoop. Untuk storage tentu datanya gambar jalanan, rekaman audio. Kemudian visualisasinya seperti ini. Jadi car GPS device yaitu mengirim data lokasi kendaraan secara berkala. Data yang dikirim itu berupa koordinat, latitude, longitude, dan kemudian timestamp, kecepatan arah kendaraan. Protokol yang umum digunakan biasanya kalau lebih ringan itu menggunakan MQTT ya. Kemudian message brokernya Kafka atau MQTT broker, yaitu fungsinya untuk menerima dan mendistribusikan data dari banyak kendaraan ke sistem secara real time. Manfaatnya untuk mendukung asynchronous communication, menjamin durability dan scalability data streaming. Contoh toolnya Apache Kafka dalam skala besar atau Mosquito untuk IoT dan MQTT. Dan ada data streaming atau streaming processing, ini isinya menggunakan Flink atau Spark Streaming, yaitu untuk menganalisis aliran data lokasi secara langsung. Contoh fungsinya untuk menentukan posisi terkini kendaraan, mendeteksi penyimpanan rute atau kecepatan berlebih, menyimpan data ke storage untuk history. Nanti outputnya berupa olahan data yang akan dikirim ke database dan dashboard. Kemudian ada storage untuk penyimpanan hasil data streaming processing tadi untuk keperluan historis dan analisis lebih lanjut. Ini biasanya menggunakan InfluxDB, TimescaleDB. Kalau datanya berupa time series atau dokumen JSON menggunakan MongoDB. Kemudian dashboard, ini biasanya untuk mempermudah user. Jadi kan dia bentuknya mapbox atau leaflet atau Grafana untuk monitor resource manajemennya. Jadi untuk menampilkan lokasi kendaraan secara real time menggunakan mapbox bisa memberikan notifikasi jika terjadi anomali. Toolsnya bisa mapbox,
untuk petaan itu ya, titik koordinatnya, Grafana atau Kibana untuk monitoring dan analisis performa. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.